Oke, kembali lagi di Tata Usaha Channel dan ini adalah update untuk Suzuki Carry Pickup yang udah di DP ya. Ini udah di DP sama Pak Dedi orang Subang. Nah, jadi ini hasil dari pengamplasannya seperti ini. Jadi mobilnya cuman kabin aja ya yang banyak didempul. Untuk pinggir baknya ini full press body. Jadi cuman sekitar 5-10% untuk bagian bak yang didempul ya. Untuk bagian-bagian yang terkena lasan. Dan mobil ini udah dibayar sama Pak Dedi dan pas video ini tampil mobilnya udah dibawa. Jadi video ini telat saya update ya karena memang banyak kesibukan. Udah diambil sama Pak Dedi dari Subang. Jauh-jauh datang ke Tasikmalaya ambil unit ini karena memang unitnya tuh sehat ya, nggak mengecewakan. Pokoknya mantap lah. Nah ini seperti ini ya untuk update-update-nya seperti ini. Saya telat upload sih, saya telat upload. Harusnya 2 hari kemarin upload karena banyak kesibukan, jadi kita uploadnya bisanya hari ini setelah mobilnya diambil sama pembelinya. Nah untuk proses pengamplasan ini yang paling menentukan dari hasil bodinya ya tadi ya. Hasil bodinya bagus atau gelombang ditentukan oleh proses pengamplasan. Tapi untuk bagian bak ini udah pasti bagus. Ini bagian bak cuma di amplas nomor 400, jangan sampai ada karatnya, kemudian epoxy, kemudian langsung cat jadi. Oke, ini langsung tahap prosesnya ya, dimulai dari pengamplasan, kemudian kedua pengecatan. Nah ini untuk tahap pengecatannya, untuk catnya ini menggunakan Dynasty Premium White atau warnanya ini sama dengan warna Mitsubishi T120 SS yang warna putih. Ini habis 3 kaleng dan diaplikasikan sebanyak 5 kali penyemprotan. Yang sebelumnya itu dipoksi dulu. Sebelumnya poksinya pakai merek Selpa yang warna abu-abu. Nah seperti ini ya. Ini hasil dari penyemprotan satu semprotan ya, satu balik semprotan ini udah kelihatan bagus. Nah pokoknya mantep lah. Untuk tinernya saya menggunakan tiner HG yang harganya itu 22.000 per liternya. Itu untuk di kota saya, gak tahu kalau di kota-kota lain. Hasilnya jos. Hasilnya sama seperti menggunakan tiner cepot atau tiner Cobra. Karena kalau misalkan tiner terlalu bagus itu malahan nanti bisa efeknya buruk ya. Buruknya tuh nanti catnya bisa mekar. Jadi kita yang standar-standar aja. Nah ini udah kelihatan lurus kinclong nih. Ini untuk bagian baknya. Malahan untuk bagian bak ini sebelum dipernis pun udah kinclong karena memang nggak ada dempulnya. Jadi catnya tuh nggak menyerap ke dalam dempul tapi dipantulkan lagi. Pokoknya mantap. Nah kemudian ini untuk tahap pernis. Seperti biasa menggunakan pernis NAK 541 dari Nippon Paint, harganya 120 ribuan. Tapi hasilnya jos, lebih jos daripada pernis look. Kalau pernis look 1 bulan itu didiemin hasilnya bisa burem. Tapi kalau NAK enggak. Maaf saya bukan promosi tapi ini berbagi pengalaman. Dan ini untuk hasil yang udah dipernis satu jalan atau satu balikan. Nah pernisnya cuman kita satu kaleng, jadi cuman bisa 1 kali putaran atau 1 kali balikan pengecatan. Nah ini udah terlihat ya, kinclong bener, mantap. Proses pengerjaan untuk pengecatan ini gak lama juga sih, cuman dari pendempulan sampai pengecatan sampai beres itu cuman 5 harian, 5 hari 6 hari, karena memang waktunya kita ditekan terus ya, pengen cepet beres. Tapi kalau misalkan kemarin-kemarin banyak halangan sih bisa sampai 1 minggu, bahkan lebih bisa sampai 10 harian. Nah ini oke, ini hasil dari proses pengecatan semuanya, proses pemotongan, ini hasilnya, ini hasil yang diharapkan semuanya. Dan ini untuk bahan-bahan juga banyak ya,
Jadi bagi Anda yang mau pick up dengan kondisi cat baru, siap jalan, ada ini bahan-bahannya banyak, tapi ini asli pick up tahun 88 sama tahun 89 yang itu yang hitam komplit. Nah, untuk yang ini suratnya masih minibus, mobilnya ini udah dibeli sama Pak Dedi orang Subang. Uangnya udah semua, dan pada saat video tampil mobilnya ini udah dibawa ke Subang. Alhamdulillah tanpa ada kendala, dari Tasikmalaya ke Subang itu lancar. Pokoknya lancar selancar-lancarnya. Nah, ini untuk penampilan dari bodi dari pinggir ya. Kelihatan bodinya tuh segar sekali dipadukan dengan warna putih sama kaca film dan variasi list itu warna hitam. Juga di sisi sini ada stiker plat deck, memang untuk carry extra tapi kita pakaikan di carry bagong. Kemudian untuk kaca belakang ini nih, dan bodi bagian belakang ngaleng juga ya, ngaleng meskipun ada dempul. Dan untuk lantai bak ini masih orsinil bawaannya dari minibusnya yang abu-abu itu ya. Jadi cuman nyambung dikit ke belakangnya. Untuk bak, nih dengerin. Untuk bak ini full press body dan gak ada dempul sedikit pun untuk di bagian pinggir. Untuk belakang ada ya. Untuk pintu ini ada dempul tapi masih ngaleng, masih gembreng. Dan ini untuk hasil dari proses semuanya. Kalau misalkan Anda lihat ini langsung, wah pasti suka. Saya juga yang bikinnya, yang bangunnya ini sampai sayang ya untuk dijual karena memang ya kondisinya bagus gitu. Karena kalau misalkan kondisinya rubahan dari minibus jadi pickup, pasti kondisinya sehat. Untuk bagian bawahan ini peleknya R12 dan bannya lumayan. Nah, ini yang menjadi daya tarik saya untuk dibikin pickup karena sasisnya full dari depan sampai belakang ini mulus. Nyaris gak ada bekas lasan ataupun bekas kropos maupun bekas patahan. Pokoknya jos aja lah. Nah, oke, kita review dulu ya untuk di bagian depan untuk penambahannya apa aja, samping sama belakang juga ya. Oke, untuk bagian depan ini gak ada perubahan, cuman ini nih ada penambahan di kaca film ya, kaca film. Kemudian itu list lampunya dirubah menjadi warna hitam, yang tadinya warna abu. Kemudian ada stiker ini carry ya, ini untuk tampilan stiker carry kita beli banyak di online. Nah, kemudian untuk di bagian samping ini ada list di pintu atau stiker pintu yang bertuliskan carry 10. Ini miliknya carry extra. Kita tempelkan di carry bagong juga gak apa-apa. Menambah kesan sporty, kesan elegannya ya. Ini ditambahkan. Kemudian kaca film udah pasti ya, ini kaca film satu set. Pokoknya satu set mobil ini kita kaca filmnya ganti, atau yang nggak ada kaca filmnya kita pasang kaca film. Kemudian ini untuk di bagian belakang, nah ini ada stiker plat deck. Sebetulnya ini kepunyaan carry extra tahun 2000-an ke atas, kita pasangkan di carry bagong. Tapi ini hasilnya jos ya, hasilnya bagus, menambah aura kerennya. Kemudian di bagian belakang tentu saja ini lampunya baru ya. Ini lampunya, malahan capnya pun belum saya buka. Ini lampunya baru. Jadi kita beli baru cuman yang KW, bukan yang ori ya, karena memang minim budget. Dan cat-catnya pun ini belum juga saya bersihkan nih. Oke, kemudian di bagian interior ya. Bagian interior yang pastinya kaca film ya udah tadi ya, karena kelihatan juga dari luar. Kemudian untuk bagian interior kita ini gak ada perubahan, jadi interiornya masih bawaan dari minibusnya. Dari jok-joknya, kemudian dari backlighting, semuanya gak ada perubahan. Kemudian dari dashboardnya pun ini gak ada perubahan, semuanya masih bawaan dari minibus, cuman di repaint doang atau dicat ulang. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya juga gak ada perubahan ya. Ini masih bawaan dari minibusnya. Pokoknya full untuk interior bawaan dari minibusnya, cuman kita cat ulang aja. Lantai deck ini masih bagus. Gak ada kendala, masih orisinil, cuman ini gak ada karpetnya ya, karena memang bawaannya juga gak ada karpet. Lanjut ini ke bagian atap. Nah, ini harusnya ada kain plafon yang terbuat dari kain juga sama busa, dan ini saya nggak pakai karena perjanjian di interior itu gak ada perubahan. Nah, dan ini pokoknya mantap ya. Sebelum saya kirim ini mobil udah saya servis semuanya, pokoknya dicek semuanya. Dan ini ada kendala pas waktu kita test drive itu
remnya ngunci ya, jadi remnya nggak bisa balik lagi. Kalau kita udah rem, kita mobil ini ngerem, jadi nggak bisa normal. Pas saya cek, ternyata selang fleksibelnya tuh ada yang mampet, jadi aliran oli remnya tuh nggak bisa kembali ke sentral. Jadi kita ganti ya satu set. Murah kok, cuma 50.000 ya, tapi bikin mobil jadi enak lagi. Nah, ini untuk selang fleksibelnya ya, udah diganti baru. Kemudian untuk aki juga kita cek-cek lagi, karena memang beberapa hari gak dihidupin waktu kita lagi proses. Kita akinya ganti pakai yang bagus juga, karena untuk test drive sangat menentukan. Nah, kemudian ini untuk suara mesinnya ya, mesinnya cek gur sehat, gak ada kendala nih. Nah, untuk mesin-mesinnya pun ini cek gur sehat, gak ada kendala. Pokoknya ini mesinnya halus, gak ada ngasap, gak ada kendala. Karena memang kita jual, untuk unit yang kita jual itu sebelum kita kasihkan ke konsumen, pasti kita cek dulu dari atas sampai bawah, termasuk mesin. Mesinnya pun ini karena memang bawaannya sehat ya, cuman setel-setel dikit lah. Mesinnya pun ini gak ada kendala, gak ada ngasep, gak ada ngeletrek, transmisi keadaan enak, gak ada bunyi pokoknya. Ya, dengan harga 12,5 juta Anda udah dapat mobil yang udah sehat kayak gini ya. Udah siap gas aja. Untuk kelistrikan juga kita cek semuanya. Kelistrikan ini pada nyala. Lampu besar, lampu kecil, lampu sen juga ini pada nyala. Lampu belakang pun ini masih pada nyala. Dan kita nyalakan ya untuk yang gak nyala. Kecuali untuk lampu atret, memang switchnya udah gak ada, jadi kita terpaksa untuk lampu atret atau lampu mundur nggak dijalankan, karena memang jarang-jarang ya pakai lampu mundur untuk mobil yang kita bangun. Nah, bagi kalian yang pengen unit-unit yang udah kayak gini, minibus jadi pickup, murah nih. Kalau yang ini cuma 12.500.000 saya jualnya, tapi kalau yang asli pickup memang agak tinggi karena suratnya asli pickup. Kalau yang ini, kalau yang putih minibus. Nah, ini ada carry tahun 89. Nanti saya bangun dulu ya. Sama ini ada carry tahun 88 juga sama. Ini asli pickup ya. Untuk kedua mobil ini asli pickup. Nanti saya cat, saya beresin. Kalau udah beres nanti harganya di kisaran 15 jutaan. Karena memang asli pickup. Sama satu lagi, saya minggu ini akan potong nih carry extra tahun 88 juga, pajak op minibus, kita potong bikin jadi pickup juga. Ya, nanti kalau misalkan udah beres harganya di kisaran segitulah. Kalau yang potongan di 13.500.000-an untuk ekstra, dan untuk carry buak atau carry bagong itu 12.500.000-an untuk yang potongan ya. Untuk yang harga asli pickup itu beda lagi, harganya lebih tinggi karena memang suratnya juga mahal ya. Kalau misalkan asli pickup itu harganya mahalnya dari surat. Oke, yang untuk menanyakan lokasi ini, lokasinya di Jalan Asam Kidul RT3 RW 3 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selain unit ini ada juga banyak unit-unit yang lain. Pokoknya saksikan terus Tata Kusaya Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.